Apakah gue seorang pengusaha yang paling jago? Jawabannya bukan. Tapi gue tahu apa yang gue lakuin hari ini, itu cuma gue yang bisa ngelakuin, satu-satunya di dunia yang bisa ngelakuin itu cuma gue. Specific knowledge. Specific knowledge, I love that. Gue tahu self awareness-nya apa. Gue sangat strong di attention to detail. Gue punya photographic memory. Gue mudah untuk merangkum hal yang ribet jadi simple. Itu merupakan basis daripada semua yang gue kerjakan. Gue punya systematic thinking. Jadi ketika gue ngelihat suatu bisnis atau suatu perusahaan, gue tuh sangat mudah untuk ngerangkai itu kayak puzzle, kayak main puzzle. Gue punya bakat alami untuk ngelihat pecahan-pecahan data tuh menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu self awareness. Gue nggak mencoba untuk jadi programmer. Gue nggak mencoba untuk jadi sesuatu yang bukan diri gue gitu. Jadi when you have self awareness dan lu membentuk, gue pakai bahasanya membentuk, karena gue percaya manusia itu dibentuk, membentuk diri lu ke arah your true self, lu akan punya specific knowledge. Specific knowledge ditambah leverage, ditambah accountability, itu akan memberikan lu kesuksesan yang luar biasa, apalagi di zaman sekarang. Fit. Ya. Aku yakin nggak banyak orang yang tahu specific knowledge-nya, Ya. leverage dan accountability kayak lu bilang tadi. Ya. Coba kita gali satu persatu dari specific knowledge, leverage dan accountability. Ya. Specific knowledge itu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang cuma lu bisa lakuin dan orang lain nggak bisa. Kalau ditanya, strength-nya Bilal apa? Atau strength-nya David itu apa? Kalau kita jawab misalkan komunikasi, marketing, ya semua orang juga punya strength-nya itu. Tapi masing-masing orang tuh punya unique kind of skill set. Dimana skill setnya itu benar-benar random. Yang cuma dia yang punya. Contoh, Steve Jobs itu pernah belajar di kampusnya. Yang dia kan drop out dari kampusnya. Yeah. Dia pernah belajar kaligrafi, tulisan. Dan itu menjadi dasar daripada fontnya Apple yang kita pakai sekarang. Oke, baru tahu. Ya. Itu specific knowledge. Cuma dia yang tahu. Jadi specific knowledge itu merupakan kumpulan daripada expertise, daripada semua yang kita pelajari seumur hidup. Yang mungkin terkesannya random. Contoh, gue dulu umur 16 tahun, tidur di pos satpam jam 2 pagi. Itu gue dapat satu specific knowledge. Making small talks. Making connections. Gue ngobrol sama Pak Satpam. Gue ngobrol sama tukang warteg. Gue ngobrol sama tukang parkir. Gue tahu gimana caranya doing small talks dan make deep connection dari small talks tersebut. Dari situ membukakan jalan gue ke konglomerat. Sekarang teman-teman gue anak-anak top 50 orang terkaya di Indonesia. Anak-anaknya orang-orang yang kalian lihat di Forbes, orang paling kaya. Ilmu itu didapatkan dari, lu bayangin, ngobrol sama satpam, ngobrol sama pedagang warteg yang gelasnya gue pecahin gara-gara gue ngantuk. Jadi very random. Lu mendapatkan ilmu yang sangat random, tapi cuma lu yang punya. Specific knowledge itu nggak bisa diajarin, nggak bisa dipelajarin. Itu cuma bisa didapatkan through experience, through trial and error, atau through apprentice. Makanya di umur 20-an, bekerjalah dengan orang yang lu kagumin. Wow, gue suka tuh. Jangan pernah bekerja untuk uang. Karena gue pun sampai detik ini, atau bahkan sampai umur 30 nanti, gue gak akan pernah menghitung uang gue berapa. Jangan pernah berfokus kepada uang. Fokuslah menjadi versi terbaik diri lu. Jadilah orang yang paling unik sedunia. Jadilah orang yang tidak mungkin tergantikan. Karena value itu salah satu komponen adalah scarcity. Ketika lu gak bisa digantikan, you are one of one. Lu menjadi sangat valuable di dunia ini. Setuju. Leverage. Yep. Leverage simpelnya adalah bagaimana merubah pertambahan jadi perkalian. Banyak orang tuh berpikirnya linear. Saya bekerja, naik gaji setiap tahun 10%, gaji saya sekarang 7 juta, tahun depan jadi 8 juta. Selesai. Sedangkan
hidup ini harus eksponensial. 2 kali 2, 4. Tapi harus langsung 4 kali 4. Jangan ditambah. Leverage itu merupakan faktor kali dalam hidup kita. Leverage orang itu berbeda-beda. Zaman sekarang mungkin yang paling visible adalah konten. Atau AI. Yep. Yang tadinya kita bekerja butuh misalkan 6 jam satu hari untuk mengerjakan satu task, dengan AI kita cuma butuh 1 jam. Ketika kita bisa bekerja apa yang orang lain butuh 6 jam, kita bisa kerjakan dalam 1 jam. Itu merupakan leverage. Karena kita menghemat banyak sekali waktu untuk ngelakuin hal lain yang bisa jadi lebih produktif. Atau konten. Ketika brand-brand besar membutuhkan miliaran untuk bayar KOL, content creator, untuk mencapai suatu campaign objektif tertentu di campaign mereka, kita, content creator, bisa mendapatkan hasil yang serupa dengan modal 0. Itu leverage. Jadi leverage itu bisa didapatkan melalui orang, kita punya karyawan, kita punya tim, kita bikin sistem, bisa juga melalui capital, kita punya uang, ya. Kita bisa invest, kita bisa bikin project baru, kita bisa ambil resiko, atau juga bisa melalui media, which is sekarang yang paling mahal harganya adalah media. Karena zaman dulu orang kaya melalui minyak, hari ini orang kaya melalui atensi. Orang terkaya zaman dulu Rockefeller. Orang terkaya zaman sekarang Elon Musk, karena dia punya followers terbanyak di Twitter. Yep. Tesla itu 0 marketing cost-nya. Eh. Mark Zuckerberg, dia penguasa attention dunia. Yang punya TikTok, Jeff Bezos Amazon. Gue bisa sebutin semua orang terkaya nomor top 10, itu semua didapatkan uangnya dari atensi. Yes. Lalu, accountability. Accountability adalah kita nyaman untuk mengambil resiko dan integritas. Sebenarnya accountability itu sebenarnya integritas. Integritas adalah kita melakukan apa yang kita omongin. Jadi apa yang kita omongin dan kita lakuin itu nggak berbeda. Karena kalau kita ngomongnya A, kita lakuinnya B, itu namanya nggak punya integritas. Accountability dan integritas ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan trust and respect. Berhubungan dengan reputasi. Banyak orang bilang, oh saya hidupnya tidak beruntung. Kenapa tidak beruntung? Karena lu adalah orang yang tidak bisa dipercaya orang. Tapi kalau lu sangat kompeten, lalu karakternya sangat bagus, lalu orang sangat percaya, at the end semua opportunity akan datang lewat lu. Akan datang ke lu, ke kita. Tiba-tiba seumur hidup kita jadi beruntung. Yeah. Berarti keberuntungan ada yang memang tidak bisa diciptakan, ada keberuntungan yang bisa diciptakan. Yep. Melalui apa? Salah satu melalui reputasi. Reputasi dibangun melalui apa? Melalui integritas dan accountability. We are who we say we are. Ini sebenarnya kalau gua klip 8 menit aja di viral sih harusnya. Ini bisa mengalahkan pelajaran-pelajaran di sekolah karena sangat-sangat bagus banget. Gua mau paraphrase dari sisi specific knowledge ya. Ya. Karena gue suka banget ketika lu sangat detail. Even kalau lu ngomong sama sapam, itu bisa kasih lu proximity untuk ketemu sama anak-anak konglomerat tadi. Itu real story. Itu mahal banget proximity itu. Dan kalau lu nggak bisa melihat peluang, ya itu sekedar omongan experience lu ngomong sama sapam udah gitu. Ya. Itu mahal banget. Yang kedua dari sisi leverage. Orang mungkin nggak sadar kalau setiap bisnis besar, event terbesar di Indonesia, itu dari kacamata leverage. Ya. Ketika kita melihat orang pengen makan adanya GoFood akhirnya. Orang nggak lihat bahwa toko kaset pada tutup adanya Spotify sekarang. Mungkin kalau teman-teman di sini mau bikin bisnis atau produk, aku bisa sarankan untuk record apa yang disampaikan oleh David tadi.